Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat kita hadir di rumah Allah, di masjid yang kita cintai ini setelah kita 1 bulan lebih libur untuk taklim kita, gitu ya. Tetapi untuk memakmurkan masjid, alhamdulillah kita semuanya masih memakmurkannya. Oleh karena itulah kita yang masih di awal setelah kita memasuki di bulan Syawal, dan insya Allah sekarang hari yang ke berapa? Syawal 11 ya, Syawal ya. Ya, sehingga di antara kita semuanya dari Ramadan yang sudah kita perjuangkan bersama-sama, inilah ucapan di antara kita semuanya, ucapan selamat kesuksesan Idul Fitri. Kita menjadi kembali kepada fitri, sehingga ungkapan kita adalah minal aidin wal faizin. Ini tulisannya keliru, minal aidin pakai dal ya, wal faizin. Artinya ini komplitnya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan, ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita semuanya, wa iyyakum, dan kalian semuanya, minal aidin wal faizin, kembali orang-orang yang aid, kembali kepada Allah, minat tawabin, artinya kembali senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, wal faizin, menjadi pemenang, menjadi pemenang. Tapi sering diterjemahkan dengan mohon maaf lahir batin. Nah, gitu ya. Tidak seimbang sebenarnya maknanya. Kalau mohon maaf lahir batin itu sebenarnya sudah pekerjaan keseharian kita. Apabila ada saudara kita yang salah, perlu langsung untuk bermaafan. Tetapi mungkin tradisi di antara kita semuanya, atau termasuk dulu ketika saya masih kecil itu, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti itu nunggu rioyo. Setelah minta maaf dikasih sangu. Iya. Oleh karena itu tidak lupa kita senantiasa mengucapkan kata-kata takabbalallahu minna wa minkum. Berarti kita menjadi orang-orang yang sukses ya, menjadi orang yang sukses. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun ke tahun, Ramadan yang kita lakukan ini rasanya biasa-biasa saja. Seperti ini ya, biasa-biasa saja, atau malah justru menurun atau menaik rasanya kita. Semangat kita untuk beribadah, semangat kita menjadi orang baik, semangat kita untuk menolong kepada orang lain biasa-biasa saja. Antara sebelum Ramadan, di Ramadan, dan setelah Ramadan biasa-biasa saja. Atau kualitas kita naik.
Sehingga kalau kita semuanya sudah 50 tahun berpuasa, berarti kita semakin menjadi orang yang sempurna. Jangan sampai malah justru puasa ke puasa yang dari tahun ke tahun berikutnya lagi semakin menurun. Oleh karena itu, kalau kita semuanya bekerja satu hari, kita misalkan saja dapat 100.000 gaji kita. Kalau 30 hari berarti kumpul uang berapa? 3 juta. 3 juta berarti bisa dipakai untuk beli sesuatu, karena kita punya uang 3 juta. Sedangkan kita saat sekarang ini sudah selesai puasa 1 bulan, 30 hari. Kita yang kita dapatkan apa rasanya? Sudah mendapatkan apa? Itu yang perlu harus senantiasa kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan yang ada di dalam berpuasa itu adalah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semuanya sudah hafal tujuan daripada kita dipuasakan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah sehingga mengikuti pelatihan selama di bulan Ramadan agar kita la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu apa sih? Kalau tadi kita semuanya 1 bulan kerja dapat 300.000, jelas angan-angan kita. 1 untuk bayar listrik, 2 untuk beli beras, 3 untuk ya bayar sekolah. Kan jelas alokasi dananya itu jelas, gitu ya. Setelah kita semuanya berpuasa selama 1 bulan ini, apa yang akan kita dapatkan? Kita harus merasakan apa? Nah, inilah sekali lagi kadang-kadang di antara kita semuanya belum bisa merasakannya. Allah jelaskan di sini, ada di dalam surat At-Talaq. Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Begitu di ayat yang terakhir. Kalau tadi di dalam Al-Baqarah 183 Allah sampaikan kepada kita semuanya la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang digunakan untuk sekarang dan akan datang. Harapan kita berpuasa menjadi orang baik di bulan Ramadan itu, kebaikan yang sudah kita lakukan selama berada di bulan Ramadan itu nanti masih berdampak 11 bulan setelah Ramadan. Jadi kalau grade ketakwaan kita, kebaikan kita katakanlah 75, berarti di bulan Syawal masih grade kita 75. Nanti kalau bisa naik lagi, kalau bisa pertahankan lagi, naik lagi, begitulah ya. Sehingga inilah Allah sampaikan, kalau kita semuanya mampu mempertahankan kondisi kebaikan kita dalam kehidupan itu, kata Allah, wa may yattaqillaha, siapa saja yang mampu mempertahankan nilai ketakwaannya kepada Allah, makanya Allah sampaikan kepada kita semuanya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadikanlah bekal untuk kita berkeluarga, kita mendidik anak kita, kita menyekolahkan anak kita, bukan harta, tetapi apa? Takwa, gitu ya. Yang menjadikan apa? Takwa. Karena ada banyak orang yang cukup mungkin ya kita pun juga begitu. Ada seseorang yang dia curhat, ngomong kepada seorang ustadz, "Ustadz, yai, bapak saya ini cuma lulusan SD, tetapi saya bisa menjadi profesor doktor. Sedangkan saya yang sudah profesor doktor ini
Bagaimana menjadikan anak saya ini mau sekolah saja sudah senang luar biasa, nilainya bagus saja sudah senang luar biasa. Artinya bahwa menjadikan seseorang itu bekalnya sebenarnya bukan masalah ilmu kita setinggi berapa, keuangan kita sebanyak berapa, tetapi nilai ketakwaan itulah yang senantiasa harus ada pada diri kita. Ketika kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa setiap saat, makanya Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa selama di bulan Ramadan, Masya Allah, sungguh luar biasa ya motivasi yang Rasulullah berikan pada kita semuanya, sehingga berada di bulan Ramadan itu kita semangat jamaah, semangat ngaji, semangat berbuat baik, semangat sedekah, semangat tadarus, semangat Masya Allah, kan luar biasa. Jadi ada target satu hari satu juz, ada begitu ya, selama di bulan Ramadan. Begitu di bulan Syawal ini sudah dapat berapa juz? Hah? Loh, belum sama sekali, belum dimulai. Bukunya Al-Qur'annya dimasukkan almari. Ya, ini yang seharusnya tetap harus kita konsisten, artinya bahwa bulan Ramadan itu boleh kita balik karena ganti bulan namanya Syawal, gitu ya. Boleh kita robek ganti tulisannya Syawal. Kalendernya boleh habis 30 hari sehingga menjadi 1 Syawal. Tetapi semangat kita untuk melakukan ibadah seperti bulan Ramadan tidak boleh berhenti. Nah, tidak boleh ya selesai, jadi harus dilanjutkan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita semuanya mampu mempertahankan nilai-nilai yang ada berada di bulan Ramadan, Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan berikan kepada kita semuanya akan adanya makhraja. Kalau dalam tajwid itu ada namanya makhraj, makhorijul huruf. Apa artinya? Apa? Tempat keluarnya huruf. Ada ada kho, ada ko. Nah, ini makharijul hurufnya. Berarti artinya bisa keluar. Sehingga di sini wa may yattaqillaha, barang siapa yang dia mampu mempertahankan hari ini kita menjadi orang takwa, bisa menjadi orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan dia jalan keluar. Berarti yakinkan bahwa yang bisa menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan masalah tanpa masalah, hanyalah dengan bertakwa, gitu ya. Jadi ketakwaan itu yang senantiasa akan mampu menjadikan kita semuanya solusi, ya, solusi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kita semuanya dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa itu? Orang-orang yang menggantungkan semua permasalahannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, oleh karena itu konsep kita hari ini, sudahkah seperti doa yang tadi kita ucapkan, minal aidin wal faizin? Kita menjadi orang yang menang dalam kehidupan kita atau belum? Sejalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semuanya ada di dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini sebab nuzulnya adalah berkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan kemenangan yang begitu luar biasa. Kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sekali lagi bukan dalam bentuk door prize, bukan tiba-tiba, tetapi melalui perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Sehingga kita pun selama di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang berjuang. Setelah kita semuanya menjadi orang berjuang ini, kita bisa nggak merasakan kebahagiaan, merasakan kenikmatan? Karena banyak di antara kita semuanya begitu selesai bulan Ramadan, terus hari raya Idul Fitri, terus ada acara mudik, begitu setelah 1 minggu mudik, pikirannya apa? Uangnya habis. Betul begitu ya? Uangnya habis. Jadi setelah selesai dari menjalani Idul Fitri, silaturahmi malah justru mumet lagi. Betul begitu ya? Ini nggak cocok sebenarnya gitu ya. Kalau menurut kaidah yang harus senantiasa kita rasakan, terutama kita sebagai orang tua, Idul Fitri akan menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa kita ini menjadi orang-orang yang menang. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, kemenangan itu apakah ketika kita semuanya menjadi orang yang sukses, kita menjadi presiden, atau ketika kita naik tingkatan jabatan kita menjadi direktur, ataukah ketika kekayaan kita ini menjadi lebih dan berlimpah? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu tidak harus seperti itu. Tetapi kemenangan yang harus bisa kita rasakan adalah satu. Kemenangan yang sesungguhnya apabila kita semuanya mampu untuk menjadikan diri kita adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Hidup kita ini betul-betul akan menjadi orang yang menang. Selama ini orang yang menang itu kalau viral, gitu ya, subscribernya banyak, followernya banyak, pendukungnya banyak, seakan-akan itu menjadi orang pemenang dalam kehidupan. Kalau menurut Al-Quran tidak. Orang-orang yang menjadi pemenang dalam kehidupan apabila dia mampu menjadikan semua apa yang dilakukan itu mendapatkan ampunan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang menang, sehingga jiwanya tenang, hatinya akan merasakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Berarti artinya apa? Siapa orang-orang yang mendapatkan ampunan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka orang yang kaya raya? Bukan. Apakah mereka pejabat? Bukan. Orang-orang yang meyakinkan semuanya perbuatannya itu tidak ada unsur dosa. Ketika kita semuanya membawa uang dan uang itu adalah hasil jerih payah kita sendiri, halalan thayyibah, rasanya kita kemana-mana tidak ada beban. Tetapi apabila kita semuanya, ya, apabila kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan maaf, mencuri, merampok, korupsi, uangnya banyak, bisa merasakan ketenangan dalam hidup? Gak bisa dia, gitu ya, gak bisa merasakan ketenangan dalam hidup. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW itu secara pribadi, ada dua orang yang dia saling mencintai, saling dia berteman, dia itu seakan-akan gak bisa dipisahkan. Apakah itu suami istri ataukah berteman? Istilahnya sudah menjadi konco plek. Nah, gitu ya. Ternyata dia bisa pisah, ternyata dia bisa bercerai. Kenapa bisa seperti itu? Kata Rasulullah mengatakan bahwa pasti ada salah satu di antara keduanya yang berbuat dosa. Sehingga perbuatan dosa itu adalah merupakan pangkal kita semuanya hidup tidak tenang, hidup tidak nyaman. Apabila kita semuanya menjadi orang yang bertakwa, makanya di dalam beberapa tafsir, apakah di dalam tafsir Muyassar, tafsir Ibnu Abbas, Qurtubi, ada tafsir Tabari, ketika saya baca makna daripada takwa itu yang pertama adalah ayyuta fala yu'sa.
Apabila kita senantiasa mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita berucap, tangan kita berbuat, kaki kita melangkah, seluruh aktivitas kita itu tidak ada dosa, maka hidup kita akan tenang. Maaf, orang yang punya hutang gak gelem nyaur, ada? Punya hutang gak gelem mengembalikan, ada? Banyak. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya. Begitu orang punya hutang, nah, gitu ya. Terus kemudian dia tidak mau mengembalikan. Begitu mau ke masjid, ternyata di masjid itu ada orang yang itu tidak dikembalikan tadi. Kira-kira dilanjutkan ke masjid atau cari masjid yang lain? Gak tenang hatinya. Orangnya datang gitu ya. Gak tenang hidupnya. Itu cuma masalah hutang. Bagaimana kalau perbuatan-perbuatan yang lain? Pernah berbuat dosa kepada si A, pernah berbuat dosa kepada si B, apalagi kalau dia banyak berbuat dosa kepada orang lain yang begitu banyak, hidup nggak tenang. Makanya banyak orang, kenapa orangnya pindah? Ada masalah. Gitu ya. Saya kira bukan nang masjid mana, ada masalah. Oleh karena itu kembali lagi, hidup kita rasanya akan menjadi menang, hidup kita akan menjadi tenang apabila kita ini menjadi dalam konsep kehidupan kita, hati kita ini tidak ada dosa. Ketika kita semuanya tidak ada dosa, maka pesan Rasulullah Muhammad SAW, rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Nanti ada orang yang dia itu menjalani ibadah puasa selama di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan kemenangan setelah selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kecuali hanya bisa merasakan poso iku yo ngempet haus, ngempet lapar, cuma itu aja. Maka pesan Rasulullah yang lain, apa kata Rasulullah? Man lam yata qaula zur wal amal bihi. Barang siapa yang dia itu selama di bulan Ramadan, man lam yata, tidak mampu meninggalkan qaula zur, yaitu perkataan yang membikin dosa, merendahkan orang lain, mengejek, mencela, berdusta, itu kan qaulaz zur. Wal amal bihi, demikian pula perbuatannya juga begitu, ada nilai mengandung unsur dosa, mencuri, korupsi, merampok, berjudi, nah gitu ya. Orang-orang yang seperti itu padahal dia menjalani ibadah selama di bulan Ramadan, maka tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya dia itu berlapar-lapar dan berhaus-haus di bulan Ramadan. Betapa kita dididik oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan itu betul-betul menjadi orang-orang yang tidak mempunyai potensi suka untuk berbuat dosa. Oleh karena itu begitu selesai kita di bulan Ramadan inilah kita ini bagaikan orang yang pakai baju putih, celananya putih, dan ketika mau ke masjid barusan selesai hujan sehingga di jalan masih banyak air menggenang. Padahal kita ke masjid ini dengan berjalan. Kira-kira kita jalannya hati-hati atau yang penting jalan? Hati-hati. Kenapa? Karena baju kita adalah baju yang bersih, putih. Demikian pula hati kita ini selama di bulan Ramadan kita ini hati-hati bagaimana kita ini tidak melakukan perbuatan dosa dari lisan kita, dari perbuatan kita. Begitu di bulan Ramadan inilah kita ini bagaikan pakai baju putih. Maaf, bukannya tidak boleh, nah gitu ya. Rasanya mau ke warkop itu berat, nah gitu ya. Maaf, kecuali, nah gitu ya. Kalau memang punya warkop, nah gitu ya. Kenapa ke warkop? Nah gitu ya. Artinya bahwa suka pergi ke warkop daripada ke masjid. Ada begitu ya? Nah gitu ya. Artinya apa?
Ke masjid itu kan Masya Allah wong kang soleh kumpulan farka'u ma'ar-raki'in. Ketika kita di masjid ini kan kumpul dengan orang-orang soleh. Saya tadi berangkat dari rumah itu, sekarang kan warkop itu ada warkop yang plus, bukan hanya sekedar kita minum kopi, tapi ada apa? Karaoke-nya. Nah, ada karaoke-nya ya. Kok tahu semuanya? Saya sendiri tahu karena kan di pinggir jalan itu kan banyak warkop. Itu musiknya itu Masya Allah kencengnya luar biasa. Ada mungkin 3 atau 4 yang saya lewati itu warkop itu ada musiknya seperti itu. Dan musiknya rata-rata musik-musik yang seperti itulah, gitu ya. Jadi artinya ketika kita mungkin memilih warkop yang seperti itu kan banyak sekali hal-hal mungkin yang akan menimbulkan dosa. Nah, kita tentunya kenapa kita ini istirahatnya di warkop, di masjid, sementara juga disiapkan kopi. Ada siapkan kopi sini ya? Ada ya? Ada gitu ya. Gratis lagi ya begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semuanya mampu merasakan, maka disinilah banyak di antara kita semuanya momen setelah Idul Fitri itu dijadikan untuk saling memaafkan, itu biar begitu. Dijadikan momen untuk saling memaafkan agar apa? Di antara kita semuanya tidak ada dosa. Sehingga setelah tidak ada dosa itulah harapannya nanti memulai dari kosong-kosong kita semuanya untuk tidak menanam kebencian, tidak menanam sebuah permasalahan dalam kehidupan, sehingga hidupnya akan nyaman dan tenang. Inilah yang pertama, kita merasa bahwa kemenangan itu bisa kita rasakan manakala kita mampu menjadi orang-orang yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Ini yang pertama, sehingga kita menjadi orang yang menang, hidup tenang. Yang kedua, kita merasa diri kita menang apabila kita merasa wa yutimma ni'matahu 'alaika. Ketika kita mampu memantapkan pada hati kita, maaf, misalkan saja kamu sekarang kok sudah punya sepeda motor, kamu sekarang sudah punya mobil, ucapan yang akan keluar dari hatinya itu ucapan kata-kata Alhamdulillah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ketika kita mampu meniru ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan nikmat datangnya dari Allah, dia mengucapkan kata-kata haza min fadli rabbi. Ketika kita mengucapkan kata-kata haza min fadli rabbi, satu, akan memunculkan hati-hati orang-orang yang tidak ada dirinya sifat sombong, ya, tidak muncul dirinya sifat sombong. Kenapa? Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhulul jannah, tidaklah seseorang itu akan bisa masuk surga. Kenapa tidak bisa masuk surga? Gara-garanya cuma remeh. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ketika ada unsur nilai-nilai kesombongan, apa kesombongan itu? Kata Rasulullah mengatakan bertentangan dengan nilai kebenaran. Kamu kok punya mobil? Seakan-akan itu perjuangan dia mengumpulkan uang, kerjaannya selama ini sukses, padahal itu semuanya pemberian datangnya dari Allah. Ketika kita masih diberi umur panjang dan kita bisa melewati masa-masa krisis ketika COVID kemarin, apa kata kita? Karena ini perjuangan, karena ini obat, karena pola ini dan itu, sehingga saya masih bisa umur panjang. Nah, ini namanya memunculkan sifat sombong yang merampas, yang memberikan umur panjang sebenarnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap-sikap seperti inilah tadi yang pertama.
Ketika kita mampu apa yang seperti disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, wa yutimma ni'matahu 'alaika, senantiasa kita mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini karunia datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini berbentuk fi'il mudhari, artinya untuk kita semuanya menjadi orang yang bersyukur itu tidak harus kita ini menunggu menjadi orang yang kaya raya dahulu. Kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur tidak harus menunggu kita menjadi pejabat. Kita ini bersyukur tidak harus menunggu ketika kita semuanya tidak mempunyai penyakit satupun dalam tubuh kita. Apapun yang kita miliki saat sekarang ini, layak tetap kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang ada di antara kita semuanya bersyukur saja harus menunggu kaya, menunggu sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi awakku loro kabeh. Ini bersyukurnya berarti nggak sempurna. Alhamdulillah sehat semuanya. Utang duitnya kok. Ya. Jadi bagaimana kita mampu merasakan bahwa nikmat yang Allah berikan detik ini kepada kita semuanya, dalam strata sosial yang kita seberapapun, dimanapun, tetap kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hati kita. Alhamdulillah. Katanya orang Jawa itu wa yutimma ni'matahu itu apabila kita semuanya kita jauhkan diri dari sifat, orang Jawa bilang itu hidup itu sawang sinawang. Kelihatannya gagah keluar dari rumah pakai mobil mewah, padahal utangnya nggak tahu dari mana. Gitu ya. Ada orang yang dia maaf. Kadang-kadang kami melihat seperti banyak yang di jalan itu ya, yang dikisahkan. Ada orang yang dia cuma sekedar penjual, maaf mungkin pentol, tapi di sela-sela dia menunggu pelanggan, menunggu pembeli itu, dia sempatkan pula untuk baca Quran. Masya Allah. Dia menikmati kenikmatan tentang nikmat yang Allah berikan. Detik ini yang terbagus, itulah kita nikmati. Alhamdulillah. Jadi, tapi kadang-kadang memang setan itu pandai. Begitu kita naik sepeda motor, disalip sama mobil, rasanya kapan rek duwe mobil. Ketika kita semuanya terus seperti itu, hidup tidak akan kita menang. Ya, hidup tidak akan menang. Karena nanti pasti begitu. Begitu sudah punya mobil Avanza disalip sama mobil Pajero, apa rasanya? Masih kurang lagi nanti. Walaupun sudah punya mobil Alphard yang terbaru disalip sama jet pribadi, kapan punya jet pribadi? Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, seseorang itu nanti terus akan berkeinginan untuk dunia sebelum tanah itu nanti gitu ya, menutupi mulutnya. Artinya sebelum mati. Seandainya manusia itu diberi emas yang sebesar gunung, gitu ya, maka dia akan berpikiran bagaimana gunung yang sebelahnya juga menjadi emas milik saya. Begitu Rasulullah. Itulah memang potensi sebagaimana yang sudah kita pahami bersama-sama. Allah itu memberikan potensi dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kemenangan itu bisa kita raih apabila kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa apa tadi? Mengutamakan, melebihkan, memenangkan untuk perbuatan yang takwa. Maka bagaimana kita mempunyai pikiran, kita mempunyai ide dalam setiap langkah hidup kita ini kan setiap saat pasti ditemani oleh dua malaikat. Malaikat siapa? Pencatat amal kebaikan dan malaikat pencatat amal. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun nanti akan ada balasannya.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat itu mudah untuk kita baca tapi prakteknya sulit. Bagaimana ketika ada permasalahan, kita ini mampu nggak untuk kita ini berbuat kebaikan? Ketika ada permasalahan, maaf, insya Allah kalau semuanya ini di masjid ini kan baik, iya betul ya, baik. Begitu nyampe di rumah, putune nangis, kan gitu ya. Nyampe di rumah, anaknya nangis. Begitu nyampe di rumah, mungkin pasangan kita, nah gitu ya, rodok rewel, nah gitu ya. Sikap kita akan bagaimana? Akan menjadi orang-orang yang senantiasa kita ini menjadikan malaikat pencatat kebaikan itu mencatat Anda termasuk orang yang pemaaf dan Anda menjadi orang yang sabar, atau kita akan memberikan kesempatan malaikat pencatat kejahatan ini dia telah marah-marah. Gitu ya. Makanya kita akan menjadi orang yang menang apabila setiap hari kita mampu menyibukkan malaikat pencatat kebaikan. Dan kalau bisa itu malaikat pencatat kejahatan itu sampai tidur-tidur mungkin gitu ya. Ini nunggu ini. Nah, ini jamaah Masjid Al-Manar tak catat dari subuh tadi loh. Kok gak ono eleke belas. Ini kan luar biasa kita ya. Luar biasa. Itu perjuangan yang sungguh luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Apabila kita semuanya ini menjadi orang-orang yang mampu, semua apa yang Allah berikan kepada kita semuanya itu adalah kebaikan yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Untuk menjadi orang yang menang, sekali lagi menang berarti bukan dari sisi harta, tetapi bagaimana kita menang untuk menjadikan hati kita senantiasa hati-hati yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Berarti masih dua ya, nah, masih dua. Ada 4 poin lagi yang insya Allah nanti akan kita sempurnakan dalam kesempatan yang lain. Jadi yang pertama betul-betul kriteria kita termasuk orang-orang yang menang dan kita sukses di bulan Ramadan apabila kita ini mampu semua perbuatan aktivitas kita ini tidak ada unsur dosa. Yang kedua, kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Insya Allah kita akan menjadi orang yang hidup mulia bersama dengan ajaran-ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga puasa yang kita jalankan bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi mendidik kepada kita semuanya menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan, sukses di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.